Haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang lagi kepada Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Hadirat Allah dinyatakan bagi kita semua sore hari ini. Haleluya, mari siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadiratnya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oh, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi. Oh, katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi menyembah. Haleluya, kami menyembah Engkau Allah di dalam kekudusan. Oh, Allah semesta alam, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup dan luar biasa Engkau. Mari jemaat Tuhan sembah Dia, mari agungkan namanya. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Berkat-berkat Allah mau dicurahkan bagi kita semua sore hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi menyembah. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Nyanyikan kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi. Sekali lagi, oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah pujian dan penyembahan kami sore hari ini Tuhan
akan menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Memberkati kami semua, mengurapi kami semua. Dan bekerjalah dalam ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Haleluya, kita berkumpul di tempat ini. Satu tujuan kita hanya untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Biarlah pujian kami Tuhan naik di hadirat-Mu Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Mari saya undang kembali kita semua bangkit berdiri. Kita berkumpul memuji Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 nyanyikan haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu nyanyikan dengan sungguh, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu nyanyikan haleluya, 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 lagi haleluya, 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 haleluya. Segala puji bagi nama Tuhan kita. Kita tetap tinggal berdiri, kita masih mau memuji Tuhan Allah kita. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa bagi kita semua. Haleluya.
Sebab Engkau Tuhan yang maha besar, yang maha mulia. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lagi, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi kita beri sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena hadiratnya yang menguatkan kita. Hadiratnya yang memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang
membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Haleluya. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Sama-sama kita berdiri. Di hadiratmu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Dan sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan beracaralah, Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami buka telinga kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita kembali berjumpa dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ya. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada dua pengumuman penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang doa Rabu. Doa Rabu, ya, pray and worship. Setiap hari Rabu kita mulai dengan
selain online juga ada onsite di tempat ini, ya. Jadi Bapak Ibu yang mau hadir di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, silahkan, tapi dengan registrasi terlebih dahulu, ya. Dan setiap Rabu pertama kita ada doa puasa juga, ya, secara massal. Yang kedua, yaitu tentang link daripada GBDI ZA, ya, adanya kendala teknis sehingga kita akan membuka link yang baru, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, ya, yang kami sudah umumkan ini, ya. Bapak Ibu bisa mengakses link yang baru ini, bisa mensubscribe, ya, karena nanti link yang lama akan dinonaktifkan, ya. Jadi per Desember kita memakai link yang baru ini, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mensubscribe sehingga kalau ada hal-hal yang baru bisa terinformasi, ya. Baik, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya beri judul Kristus yang Kristus. Nah, saudara ya. Kristus yang Kristus. Ya. Bisa ditampilkan? Saudara-saudara, saya percaya Tuhan atau Allah kita memakai bahasa untuk menyampaikan kehendak-Nya. Kita tahu di dalam perjanjian lama, ya, perjanjian lama ditulis yang original, ya, ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani penuh dengan mistik, ya, kalau kita mempelajari setiap huruf itu punya arti. Tetapi perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani atau bahasa Greka, ya. Tentu tiap bahasa punya kelebihan dan kekurangan sendiri, ya. Nah, mengapa dipakai bahasa Greka? Bahasa Greka tentu ada kelebihannya sendiri. Nah, salah satunya ini yang ingin saya sampaikan. Kristus yang Kristus. Nah, secara kasat mata sudah lihat, ya, cuma beda satu huruf. Yang satunya I, satunya E. Ya, jadi mau diingat lebih gampang ini. Tapi punya pengertian yang berbeda. Kristus yang pertama yaitu Yesus Kristus. Kristus yang kita juga pakai kata Kristus. Tapi Kristus yang kedua itu pengertiannya bukan Kristus tapi ada sesuatu. Nah, dan inilah yang akan kita buka bersama pada sore hari ini. Mari saya mulai dengan sebuah ayat. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 2, kamu telah mengecap kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kata baik itu dalam bahasa Greka dipakai kata Kristos. Cuma beda satu huruf saja dengan Kristus. Ya, saya rasa ini tidak kebetulan, saudara. Sebab itu kalau kita ngomong Tuhan Yesus Kristus, ingat dengan Kristus ini yang artinya adalah baik. Baik. Ya, Petrus berkata, kamu sudah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, saya yakin kita semua sudah mengecap kebaikan Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Ya, pemazmur juga berkata, kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, saya rasa kalau kita sudah merasakan sesuatu yang manis, yang enak, pasti kita tidak akan lupa manis, enak, baik itu. Ya. Nah, mari saudara-saudara, kita mau melihat lebih dalam lagi tentang pengertian kata Kristus. Jadi pengertian yang pertama sudah saya sampaikan tadi, artinya baik, kindness dalam bahasa Inggris. Atau dalam bahasa Mandarin dipakai kata enzi. Ya, baik, kebaikan.
Ya. Ada beberapa pengertian lain untuk mendukung kata ini, yaitu kata good. Ya, baik setiap waktu. Makanya ada lagu Dia baik setiap waktu. Nah ini saudara. Inilah Tuhan kita, setiap waktu itu baik. Ya. Pengertian lain adalah useful, profitable, suitable, yang artinya cocok, berguna, ya, bermanfaat. Ya. Dan pengertian yang ketiga artinya adalah to furnish what is needed. Ya. Tuhan itu menyediakan, menyiapkan segala yang kita butuhkan. Ya. Jadi saudara, itulah Tuhan kita, Allah yang kita sembah. Tuhan Yesus Kristus itu, Dia adalah Kristus. Dia adalah Tuhan yang baik, Yesus yang baik. Ya. Makanya kalau lain kali sudah mengerti kata Kristus ini, sudah ingat ketika Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ingat bahwa Dia itu baik, Dia itu Kristus. Haleluya. Ya. Nah, mari sekarang saya mau ngajak saudara untuk melihat beberapa ayat di mana kata Kristus ini dipakai, walaupun memang terjemahannya ada banyak macam, ya. Yang pertama di dalam Lukas pasal 6 ayat 35, saya bacakan saja. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Ya. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kita tentang Bapak. Bagaimana Bapak itu Bapak yang baik. Ayat yang paralel di kitab Matius atau di Injil Matius, dia berkata kebaikan Bapak itu dinyatakan Dia memberikan matahari, ya, kepada orang yang baik juga kepada orang yang jahat. Dia menurunkan hujan kepada orang yang baik juga kepada orang yang jahat, dikatakan. Jadi saudara-saudara, inilah Tuhan kita. Ya, Bapak kita. Dia sudah memberi contoh terlebih dahulu tentang kebaikannya terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya. Sebagian besar manusia, ya, tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Tapi Allah tetap memberikan yang terbaik. Makanya Dia katakan, kalau kita ini anak-anak Allah, ya, kita harus juga berbuat demikian. Maka upah kita akan besar di sorga. Perhatikan saudara, apa yang Tuhan katakan ini. Buatlah demikian, upahmu akan besar. Kalau kita mau mendapat upah yang besar, perhatikan ayat ini. Ya, ini yang pertama, bahwa Bapak kita yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Bapak yang Kristus. Dia Bapak yang baik. Ya. Baik, sekarang kita maju lagi ke satu ayat. Dalam Matius 11 ayat 30. Tuhan Yesus berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak. Nah, sekarang kita mengerti ya. Kata enak di sini dipakai kata Kristos. Dan bebanku pun ringan. Perhatikan ini saudara. Tuhan berkata di ayat sebelumnya, pikul kuku. Lalu di ayat ini dikatakan sebab kuku ini Kristos. Kata Kristos di sini mempunyai pengertian yang kedua tadi, yaitu cocok, fit, pas. Dan itu sangat cocok sekali dengan keadaan
keadaan sesungguhnya, ya, kita tahu kuk itu ditaruh di atas pundak dari kerbau yang membajak. 2 kerbau yang membajak. Di atasnya ada kuk. Ya. Dan saudara-saudara, kuk itu tidak sembarangan. Ya. Jadi kuk itu harus dicocokkan dengan bentuk daripada pundaknya sapi itu. Jadi orang yang membuat kuk itu dia membuat model dulu, ya, dia bentuk dulu sesuai dengan keadaan pundak daripada si sapi ini. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti. Ketika dia membajak, dia taruh kuk itu pas kuknya. Sehingga dia bisa membajak dengan baik. Nah ini loh, yang Tuhan katakan di ayat ini sebenarnya. Kuku ini cocok, pas. Ya, makanya kalau kita dalam Tuhan itu saudara-saudara, semuanya itu pas. Ya, ya. Kalau Pantai Kosta punya istilah, Pantai Kosta pas pokoknya. Ya, saudara-saudara, pokok pas. Nah ini saudara-saudara, kuknya Tuhan itu pas. Apa kuknya Tuhan? Ya sudah bisa artikan sendiri. Pasangan hidup mungkin, posisi mungkin, apapun juga tugas-tugas. Tuhan tuh naruh itu pas. Ya, hanya kita aja yang seringkali tidak bisa ya mencocokkan diri kita, padahal Tuhan sudah mencocokkan sedemikian rupa, kuk itu sudah dibuat sedemikian rupa, pas, fit untuk kita, slim fit katanya saudara-saudara. Ini tidak sembarangan, ya, saya sangat yakin ini. Nah, makanya mari kita lebih dewasa lagi dalam menghadapi segala sesuatu, ya. Pas. Orang-orang yang Tuhan taruh pas. Oke. Nah, kita maju lagi ayat berikutnya. Di dalam Roma 2 ayat 4. Jadi kita akan melihat beberapa ayat memang saudara-saudara. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kata kemurahan dalam bahasa aslinya dipakai kata Kristus. Ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan Kristusnya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud Kristus dari Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kalau saudara lihat, jadi kalau kita membaca firman Tuhan kita harus lihat konteks daripada ayat ini ya. Kalau sudah membaca di kitab Roma, konteks daripada ayat ini, Allah sedang berbicara kepada orang dunia, kepada manusia pada umumnya, bukan orang Kristen ini. Coba nanti saudara lihat lagi di dalam Alkitab saudara. Jadi Allah berbicara secara umum. Tadi sudah kita lihat bahwa Tuhan itu baik. Bapak itu Bapak yang baik. Dia memberi hujan, dia memberi matahari, dia memberi air, dia memberi udara, semua secara gratis. Dan kepada semua orang. Tetapi kita harus mengerti bahwa maksudnya apa? Maksudnya supaya itu manusia itu sadar, bertobat. Menuntun manusia kepada pertobatan. Nah kalau nggak sadar, ya apa? Ya COVID ini, saudara. Gara-gara manusia nggak sadar, sekarang dikasih COVID sama Tuhan. Udah bingung manusia. Hancur semuanya. Perekonomian dan semuanya. Baru COVID. Kalau sudah baca di kitab Wahyu, itu lebih serem lagi nanti, saudara. Ya, air tercemar, udara tercemar, hutan habis, nggak tahu jadi apa bumi ini.
kalau sudah begitu. Karena apa? Karena tidak menyadari, tidak bertobat. Tuhan baik, kebaikan Tuhan dianggap take it for granted, seolah-olah sudah seharusnya demikian. No. Saudara-saudara. Ya. Makanya saya kadang-kadang kalau bangun pagi, saya cuci muka, saya memegang air, saya bersyukur, aduh Tuhan itu baik ya. Terutama kita yang tinggal di Kota Malang ini, benar-benar beruntung, saudara-saudara. Masih punya air yang jernih. Ya, banyak kebaikan Tuhan. Coba kalau sudah begini, saya sudah pernah sampaikan bukan? Seorang berkata, ayahku ini konglomerat dunia, kelas dunia. Tapi gara-gara COVID, udara yang cuma-cuma saja dia tidak bisa dapatkan. Oksigen yang cuma-cuma saja tidak bisa mendapatkan. Ya, jadi kita harus sadar. Ini maksud kebaikan Tuhan itu supaya manusia bertobat. Next. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Nah, kalau ayat ini konteksnya sudah lain. Konteksnya adalah untuk orang percaya yang non-Yahudi. Jadi saudara di ayat-ayat sebelumnya, Paulus sedang berbicara tentang orang Yahudi. Ya, Paulus berkata, orang Yahudi itu seperti tunas yang asli dari pokok zaitun yang benar-benar bernas, yang benar-benar subur. Tapi karena mereka tidak percaya, mereka dipotong. Lalu Tuhan mengambil tunas pohon zaitun yang liar, dicangkokkan di tunas yang murni tadi itu, yang asli itu tadi. Itu konteksnya, saudara. Ya. Lalu muncullah ayat ini. Tapi kamu yang dicangkokkan, kamu jangan bangga, jangan sombong. Kalau tunas yang asli ya Tuhan bisa patahkan, Tuhan bisa lempar. Apalagi kita yang cangkokan. Ya, kalau kita tidak takut akan Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan, kita lupa kepada kemurahannya, satu saat Tuhan juga patahkan dan kita akan dibuang juga. Makanya saat ayat ini memang mengerikan, keras. Tapi Paulus memang tidak pernah ngomong itu, tidak pernah pakai tedeng aling-aling, takut kita tersinggung, tidak pernah dia. Dia ngomong apa adanya. Paulus berkata, perhatikan loh. Jangan main-main. Jangan anggap karena Tuhan itu baik, Tuhan itu Kristus, maka kita bisa seenaknya. Tuhan itu Kristus, dia baik, kind. Tapi dia juga severe dalam bahasa Inggris. Dia juga keras. Dia tidak sayangkan carang yang asli, dia potong. Jadi kalau carang yang cangkokan juga tidak percaya, meninggalkan Tuhan, tidak ada ampun lagi, Tuhan juga akan potong juga. Ya, ayat berikutnya. Nah, ini ayat ini menutup bagian pertama dari khotbah saya. Ternyata saudara-saudara, kebaikan Tuhan itu masih belum tuntas. Haleluya. Ya. Kalau kita ngomong sekarang Tuhan itu baik dalam hidupku,
Puji Tuhan, Dia baik. Saya mau beritahu kepada saudara, belum apa-apa. Masih ada kebaikan Tuhan yang luar biasa yang akan dinyatakan di masa yang akan datang, kata Paulus. Coba kita baca ayat ini ya. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, perhatikan, pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ya? Wah, saya senang sekali dengan ayat ini, Saudara. Ternyata orang percaya, orang Kristen itu kita masih menantikan sesuatu yang luar biasa yang kita tidak bisa bayangkan, dan jangan dibayangkan karena tidak akan bisa. Karena firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah muncul di pikiran itu yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan kebaikan yang melimpah-limpah di masa yang akan datang, di kekekalan. Paulus berkata, penderitaanmu saat ini kalau dibanding dengan kemuliaan yang akan datang itu enggak ada apa-apanya. Ya, ada yang merasa menderita, saudara-saudara saat ini. Ya, saudara merasa menderita, aduh hidup ini kok susah. Ya, hidup ini kok begini. Saya mau katakan saudara, bertahan. Tetap maju bersama dengan Tuhan. Karena penderitaan kita, penderitaan Anda, penderitaan saya saat ini, kalau dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima, saudara-saudara, tidak ada apa-apanya. Satu saat kita menoleh ke belakang, mungkin kita sudah tidak ingat semuanya itu. Haleluya, haleluya. Amin, saudara. Tuhan masih menyimpan kebaikannya bagi orang-orang yang Dia kasih. Sebab itu ini yang membuat kita semangat terus. Ya, rintangan, halangan, tantangan, penderitaan, aniaya semua boleh datang. Kata Paulus, tidak ada yang bisa menceraikan aku dengan kasih Kristus. Haleluya. Ya. Nah, sekarang saya mau beralih sekarang. Tadi kita sudah melihat tentang Bapak kita, tentang Tuhan kita, tentang Yesus Kristus yang Kristus itu. Sekarang kita kembali kita tarik ke bumi, saudara. Sekarang kita tarik kepada diri kita. Bagaimana sekarang kita? Ya, kita tahu bahwa kita orang Kristen, gitu. Ada yang mengatakan Kristen itu Kristus kecil. Kalau kita Kristus kecil, berarti kita juga harus Kristus dong. Walaupun tidak besar, Kristus kecil, oke lah. Nah, inilah yang akan saya mau lihat. Ya, coba kita lihat satu ayat, next. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 32. Ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perhatikan saudara-saudara, firman Tuhan berkata ramah, kata ramah ini dipakai kata Kristus. Hendaklah kamu kind, baik, seorang terhadap yang lain. Jadi benar yang saya katakan, bukan? Kita orang Kristen, Kristus kecil, kita harus juga menunjukkan Kristusnya Kristus itu. Dalam hidup kita. Kita harus Kristus, saudara-saudara. Ya, ramah terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Coba kita belajar untuk mengampuni, saudara. Ampunilah seorang terhadap yang lain. Ya.
Pengampunan ini memang tidak mudah, saya tahu. Nah, tetapi ini bukan option. Ini adalah duty, adalah responsibility, adalah keharusan. Harus kita mengampuni. Bukan lagi, ya kalau bisa ya ampuni, kalau enggak bisa enggak apa. Enggak bisa. Harus, kalau kita mau masuk surga, kita mau selamat, kita harus mengampuni. Siapapun juga, apapun juga masalahnya, siapapun juga orangnya. Tidak ada perkecualian. Harus. Karena firman Tuhan jelas. Kalau kita tidak mengampuni, kita juga enggak diampuni. Itu sudah jelas. Ya, makanya ayo kita belajar mengampuni. Memang enggak gampang. Ya, kalau kita enggak mampu ya kita berdoa, minta, Tuhan beri kepadaku roh yang mengasihi, roh yang mengampuni. Nanti Tuhan kasih, saudara. Ya, sebagaimana dikatakan Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Next. Nah, ternyata saudara-saudara, Kristus atau kindness, kebaikan, itu juga salah satu buah dari Roh Kudus. Nah, sekarang kita maju ya, pengertian kita ya. Bahwa ternyata dalam buah Roh Kudus yang ada 9 ini, salah satunya adalah Kristus yang diterjemahkan di sini sebagai kata kemurahan. Tapi itu Kristus bahasa aslinya. Ya. Sebab itu saudara-saudara, saya mau coba untuk menjabarkan Kristus ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira Kristus itu wujudnya apa? Ya, wujudnya apa dalam hidup kita sehari-hari antar sesama manusia? Ya, yang pertama, Kristus itu tentu namanya orang baik itu suka menolong, ya, saudara-saudara, suka menolong, ya, suka menolong. Itu adalah karakter Kristus, ya, karakter Kristus. Yang kedua, tidak punya hati atau motivasi yang jahat. Ya, saya rasa yang saya sampaikan ini semua nanti saudara akan lihat bahwa semua ini adalah common sense. Ya, saudara bisa pikirkan dan mungkin bisa kembangkan lagi. Apa sih sebenarnya baik dan definisi baik itu bagaimana? Jadi orang yang baik itu orang yang tidak punya hati yang jahat, gitu aja, gampangnya gitu. Dia berhubungan dengan orang itu tidak pernah punya motivasi, punya rencana jahat, punya rencana untuk ngambil keuntungan, ya, untuk ngakali, untuk menipu orang, untuk memiliki hartanya orang lain, tidak. Ya, atau kalau kita mau kembangkan ya tulus lah. Ya. Next. Wujud Kristus yang ketiga tidak menyimpan kebencian. Ini yang saya sudah tadi sampaikan. Ya, enggak ada rasa benci. Saudara-saudara, memang Tuhan itu, kasih Tuhan itu luar biasa. Ya, kalau kita mau minta ambil Tuhan, minta sama Tuhan, ya, Tuhan itu bisa loh beri. Dari benci menjadi belas kasihan. Ya. Yang berikutnya adalah tidak suka menciderai orang lain. Atau bahasa Inggrisnya harmless, tidak berbahaya. Ya, kita tahu ada benda kadang-kadang ditulis awas berbahaya, ya, awas bisa meledak, nah, saudara. Ya, awas isinya bahan yang gampang meledak. Ya. Tapi orang yang Kristus itu harmless, ya, enggak punya tanduk dia. Itu orang Kristus. Ya, saya berharap kita semua adalah menjadi orang-orang yang Kristus, yang enggak punya tanduk.
Dan itulah ciri-ciri domba. Domba itu tidak bertanduk, saudara. Kalau kambing bertanduk. Tapi kalau domba itu tidak punya tanduk, harmless. Ya. Dan yang berikutnya, Kristos itu adalah suka memberi. Nah, murah hati, makanya tadi ada terjemahan pakai kata kemurahan. Memang orang yang baik itu suka memberi. Dan memberi itu tanpa punya tujuan untuk mengambil keuntungan di situ atau ya lain-lain lah. Banyak orang memberi kan punya motivasi, tapi enggak, dia memang suka memberi, murah hati. Ya, nah ini harus menjadi karakter kita. Karena sekali lagi kita ini punya Roh Kudus. Dan salah satu buah Roh Kudus adalah Kristus. Ya, dan kita juga punya Tuhan yang Kristus. Sebab itu biarlah kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang Kristus. Yang bisa mewujudkan Kristus itu dalam hidup kita. Next. Saya akan akhiri dengan 2 ayat ini, saudara. Ya. Coba perhatikan kedua ayat ini, tidak kebetulan. Ya. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 27 dikatakan demikian, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Perhatikan ini. Kita yang sudah dibaptis itu kan kita dimasukkan ke dalam Kristus, bukan? Baptized into Christ dalam bahasa Inggris. Kita dibaptis ke dalam Kristus. Makanya dipakai Paulus berkata, kamu dibaptis ke dalam Kristus. Maka kamu dilingkupi oleh Kristus. Kamu mengenakan Kristus seperti jubah. Kita mengenakan Kristus. Kemudian di ayat lain, Kolose 3 ayat 12, Paulus berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah kemurahan yang artinya Kristus. Sudah bisa melihat koneksinya, saudara-saudara. Di ayat yang satu, Paulus berkata, kenakan Kristus. Di ayat yang lain, Paulus berkata, kenakan Kristus. Apa yang bisa kita simpulkan? Next. Inilah simpulan saya. Kita yang sudah mengenakan Kristus, hendaknya kita juga mengenakan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin, haleluya. Bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, syukur bagi Dia. Haleluya. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik. Amin. Oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang baik. Kami bersyukur kami dipilih menjadi anak-anak Bapa yang baik. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan. Biarlah kebaikan itu berbuah-buah dalam hidup kami Tuhan. Sehingga orang bisa mengenal kepada Engkau. Bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah dalam setiap kehidupan kami.
Tuhan jamah hati kami, tumbuhkan buah kebaikan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Hambamu, urapi berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, terimalah segala berkat mujizat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang minggu ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Sampai jumpa kesempatan yang berikutnya.